Selamat sore, sahabat Jejak Sepatu Planters. Sore ini Jejak Sepatu Planters kembali hadir untuk berbagi dan edukasi. Dan pada konten kali ini kita akan membahas tentang pupuk keserit dan pupuk dolomit. Ya. Pupuk keserit dan pupuk dolomit. Kita ketahui bahwa keserit dan dolomit keduanya mengandung Mg atau magnesium, ya, yang diserap tanaman dalam bentuk MgO. Ya, jadi kedua pupuk ini mengandung magnesium dalam bentuk MgO yang diserap oleh tanaman. Magnesium atau Mg berperan di dalam proses fotosintesis, yaitu bagaimana tanaman menangkap energi cahaya matahari dan kemudian terjadi reaksi kimia di dalam daun untuk menghasilkan asimilat. Jadi di dalam reaksi tersebut magnesium sangat berperan karena merupakan bagian dari klorofil. Klorofil itu zat hijau daun. Di sanalah terjadi proses fotosintesis. Ya, di sana terjadi proses pembentukan asimilat untuk nanti ditranslokasi ke bagian-bagian jaringan tanaman yang lain untuk produksi, untuk daun, untuk akar, batang, dan seterusnya. Ya, perlu kita ketahui bahwa magnesium bersifat antagonis dengan kalium. Ya, jadi hasil analisa daun sudah memperlihatkan ketika kalium terlalu tinggi, biasanya magnesium akan tertekan sehingga magnesium bisa jadi defisien. Kebalikannya juga seperti itu. Ketika kaliumnya yang tinggi, maka bisa jadi magnesium akan tertekan. Ya. Jadi memang harus diusahakan sedemikian rupa supaya keduanya berimbang. Ya. Umumnya harus diatur agar aplikasi pupuk yang mengandung magnesium dan mengandung kalium, di mana keduanya berbeda kandungan, misalnya keserit dengan MOP, aplikasinya harus diatur sedemikian rupa supaya tidak terlalu berdekatan. Nah, mungkin akan terjadi pertanyaan, lalu kenapa dengan NPK-Mg? Ya, karena di dalam NPK-Mg itu sudah ada bahan pembawa yang bisa menetralisir kondisi keduanya. Jadi penting sekali kita ketahui bahwa kalium dan magnesium itu bersifat antagonis, ya, saling bertentangan. Ya. Nah, bagaimana dengan sifat kedua pupuk ini, yaitu keserit dan dolomit, yang keduanya mengandung magnesium? Dolomit mengandung 20% MgO, ya, 20% MgO. Sementara keserit 27% MgO. Di dalam dolomit tidak ada sulfur. Sementara di dalam keserit ada sulfur sebanyak 22%. Di mana kita ketahui juga sulfur merupakan salah satu unsur esensial bagi tanaman, tapi bisa menyebabkan reaksi masam di dalam tanah. Sementara CaO terdapat di dalam dolomit sekitar 20-37%. Tetapi di dalam keserit tidak ada atau nol kandungan CaO. Ya. Jadi dengan kandungan Ca ini dan dengan kandungan sulfur ini, maka keserit bersifat agak masam, reaksinya agak masam, sehingga kurang tepat untuk tanah-tanah masam. Sementara dolomit bersifat netral, ya,
dolomit bersifat netral dan ini cocok untuk tanah-tanah masam. Ya. Bagaimana dengan kelarutan? Untuk kelarutan, kiserit itu cepat larut. Jadi cepat tersedia bagi tanaman. Sementara kalau dolomit itu sukar larut, ya, insoluble, sukar dia larut. Nah, oleh karena itu, ketika tanaman mengalami gejala defisiensi, disarankan untuk menggunakan kiserit. Jadi kalau ada tanaman-tanaman yang mengalami gejala defisiensi magnesium secara visual di lapangan, maka sebaiknya menggunakan kiserit. Gejalanya adalah daun-daun yang bagian atas yang terpapar cahaya matahari langsung kuning, dan bagian yang di bawahnya atau daun yang di bawahnya masih hijau, ya. Itu indikasi atau gejala visual kekurangan magnesium, dan itu sudah pernah kami sampaikan di suatu konten sebelumnya. Nah, sebelum kita ke harga, mari kita lihat dulu bahwa terbukti ketika kita mengaplikasi kiserit, ya, ketika kita mengaplikasi kiserit, maka kandungan Mg di dalam rakis, ya, rakis itu pelepahnya meningkat, di mana rakis tersebut merupakan tempat menyimpan cadangan nutrisi. Jadi dengan demikian terlihat reaksinya dengan jelas bahwa aplikasi kiserit akan meningkatkan kandungan Mg di dalam jaringan rakis, sehingga cadangan nutrisi Mg bagi tanaman ada tersimpan di dalam rakis. Namun kita juga harus hati-hati, ya, harus hati-hati bahwa Mg seperti kami jelaskan tadi bisa menekan kalium, sehingga kalau terlalu tinggi pun tidak baik. Nah, hal lain yang perlu kita perhatikan adalah magnesium dan kalsium. Keduanya menekan kalium. Sama seperti yang kami jelaskan sebelumnya, antagonis, jadi dapat menekan kalium. Seperti kita ketahui, sama juga Mg itu 2 positif, Ca juga 2 positif, sementara K 1 positif atau K positif. Jadi keduanya ini jika terlalu tinggi di dalam daun akan mempengaruhi penyerapan kalium. Jadi seperti ilustrasi kami sebelumnya, yaitu tentang misalnya kita mau buat kopi pakai krim. Jika terlalu banyak gulanya, ya, terlalu manis, maka perlu kita tambah kopi, air, dan krim untuk mengimbangi rasa terlalu manis tersebut. Demikian juga nanti di dalam jaringan tanaman, jika Mg dan Ca terlalu tinggi, otomatis total leaf cation atau total kation-kation di dalam daun akan meningkat, yang mempengaruhi nutrisi lain juga harus ditingkatkan supaya tercapai keseimbangan. Ya, ini sangat penting dalam pemupukan supaya tercapai keseimbangan ini. Maka jika Mg dan Ca tinggi, harus diikuti dengan N yang lebih tinggi lagi, B yang lebih tinggi lagi, K yang lebih tinggi lagi, karena total leaf cation meningkat seperti ilustrasi yang kami sampaikan tadi. Lalu bagaimana saran untuk rekomendasinya? Disarankan untuk digunakan secara bergantian, ya, kiserit 1 kali dan ini dolomit 2 kali, ya, kiserit 1 kali dan dolomit 2 kali. Jadi artinya jika tahun ini kita menggunakan kiserit, 2 tahun ke depan 2022, 2024 kita menggunakan dolomit. Jadi bergantian seperti itu supaya terjadi keseimbangan. Karena kita ketahui juga bahwa Ca akan menetralkan tanah, ya, tetapi jika terjadi defisiensi maka kita perlu kiserit untuk meningkatkan kandungan Mg, ya. Dan jangan lupa, kami ulangi sekali lagi, bahwa Mg itu sangat penting di dalam jaringan tanaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan harga? Kalau secara harga ini cukup jauh perbedaannya, di mana kiserit
Rp3.900 per kilogram, sementara dolomit ya Rp530 per kilogram. Yang mana yang mau Bapak Ibu gunakan? Seperti saran kami tadi, gunakan kombinasi ini ya, dan sesuaikan dengan hasil analisa daun dan juga pengamatan visual di lapangan ya. Tidak semata-mata harus seperti ini, tergantung kepada kondisi tanaman kita dan hasil analisa daunnya. Lalu bagaimana keseimbangan antara Mg magnesium, Ca kalsium, K kalium di dalam jaringan tanaman? Secara literatur mengatakan bahwa kandungan K di dalam daun yang bagus antara 0,9 sampai dengan 1,2%. Ya. Sementara untuk magnesium 0,25 sampai dengan 0,40%. Dan untuk kalsium 0,50 sampai dengan 0,75%. Inilah yang diharapkan untuk mencapai kondisi yang optimum di dalam jaringan daun. Oleh karena itulah pentingnya dilakukan analisa daun supaya kita mengetahui kandungan nutrisi di dalam daun dan bagaimana keseimbangannya. Sebagai penutup, hati-hati terhadap MgSO4 yang merupakan hasil sampingan dari suatu industri di mana Mg-nya bukan merupakan Mg yang cocok bagi tanaman. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam jejak sepatu planters, semangat pagi.